rendahkan hati kami di hadapan-Mu untuk kami mendengar firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar menjadi kekuatan bagi kami, apa yang kami baca menjadi materai dalam hidup kami, agar kami yakin kepada Tuhan sumber segalanya yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang bahkan untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami dijamin oleh Tuhan, hidup kami semuanya dijamin oleh Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, selamat siang. Kita bertemu kembali di dalam kasih sayang Tuhan. Ya, mari kita akan langsung melihat Alkitab kita. Ya, kita hanya membaca sebentar. Saya mengajak kita sekalian untuk memperhatikan ya dalam tema yang sudah ada, mataku tertuju kepada Tuhan. Ya, mata kita hanya memandang kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya, Pak, bagaimana caranya supaya mata saya itu memandang kepada Tuhan? Ya, supaya kita tidak memandang kepada segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Ya, tentunya segala sesuatu dalam dunia ini mengecewakan kita. Ya, segala sesuatu dalam dunia ini akan berlalu. Tetapi saya dan saudara ini hari-hari ini jangan memandang kepada apa yang ada dalam dunia, tetapi kita harus memandang kepada Tuhan. Ayub pasal yang ke-42. Ya, dalam Ayub pasal 42, ya, supaya saya dan saudara ini biar kita memandang kepada Tuhan. Ayub pasal yang ke-42 ayatnya yang ke-5. Ya, kita perhatikan Ayub pasal 42 ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Hanya dari kata orang saja aku mendengar kata Engkau. Terus? Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Perhatikan, mataku sendiri memandang Engkau. Amin. Jadi Ayub dulu Ayub ini hanya mengenal Tuhan, hanya tahu pribadi Tuhan, mendengar kuasa Tuhan, tapi dia tidak pernah mengalami. Nanti saya akan ajak saudara memperhatikan. Tapi kita perhatikan dulu Ayub 1 ayat 1 supaya kita paham ini ya. Jadi dulu Ayub mendengar kuasa Tuhan, karya Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan hanya dari kata orang. Mungkin dari kata teman-temannya. Kan sering kita begitu kan. Dengar Tuhan itu baik. Memang iya. Dengar Tuhan itu mampu melakukan mujizat. Iya, Pak. Tuhan itu mampu melakukan keajaiban. Tuhan memberikan pertolongan. Kita dengar dari kata orang, kita dengar dari kata pendeta, itu baik, memang baik, tetapi belum tepat. Ya, tetapi di Ayub pasal 42 dia mengatakan, dulu aku mendengar kata orang tentang Engkau, tapi sekarang mataku. Kita berarti loh ayat pasal 1. Nanti saya akan sinkronkan dengan ayat ini. Ya, Ayub pasal 1 ayat yang pertama. Silakan. Ya. Ada seseorang laki-laki di tanah Uz bernamanya Ayub. Ayub, ya. Orang itu saleh dan jujur. Terus, orang itu saleh dan jujur. Ini siapa yang memberikan predikat Ayub orang saleh dan jujur? Predikat kepada Ayub dia orang yang saleh dan jujur adalah Tuhan langsung. Ya kan? Jadi kan sekarang kita belajarkan biar mata kita memandang kepada Tuhan. Ya, dulu kita dengar kata Tuhan itu ajaib, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, dia melakukan mujizat hanya dari kata orang. Mungkin kita dengar firman Tuhan di pendeta itu kenapa ya? Kok bisa mengalami mujizat kan? Kan begitu kan? Dia kok bisa ya mengalami karya Tuhan ya? Tuhan bisa tolong dia ya? Kenapa? Kenapa saya enggak? Nanti saya akan ceritakan bagaimana supaya kita belajar dari Ayub bagaimana matanya memandang Tuhan. Lihat Ayub pasal 1 ayat 1. Ayub adalah seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Dia adalah orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah yang menjauhi segala kejahatan. Jadi yang memberikan predikat kepada Ayub, dia adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhkan kejahatan, bukan manusia. Tapi yang memberikan predikat itu langsung Tuhan sendiri. Paham? Jadi Tuhan langsung yang memberikan pengakuan kepada Ayub bahwasanya dia adalah orang yang saleh, jujur, dia orang yang takut akan Tuhan, dia orang yang menjauhi segala kejahatan. Perhatikan, Ayub ini adalah orang saleh dan jujur. Langsung sendiri Tuhan memberikan predikat kepada Daud. Dia adalah orang yang saleh jujur. Ayub pasal 2, pasal 3, pasal 4 sampai pasal 41 tergenapilah di pasal 42 baca ayat 5 dan 6. Tapi di pasal 42
orang yang saleh dan jujur itu baru bisa berkata, sekarang mataku memandang kepada Tuhan. Lihat Ayub pasal 42. Cepat Wid. Ayub pasal 42. Ya, dia orang yang saleh jujur, tapi di Ayub pasal 42 baru di ayat kelima, baru dia berkata, sekarang mataku memandang kepada Tuhan. Siapa lagi saudara dan saya? Manusia pun nggak mengakui kita orang yang jujur. Ya, kan itu kan? Kan Ayub Tuhan yang ngakuin, tapi di Ayub pasal 42 baru dia memandang kepada Tuhan. Dari kata orang saja aku mendengar tentang Oh, Engkau. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu perkasa. Ya, dia dengar dari kata orang tentang Tuhan, orang yang saleh dan jujur tadi. Tapi sekarang baca, Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. nah, kenapa Ayub di pasal 42 baru dia bisa berkata mataku memandang Tuhan? Kenapa? Saudara mau enggak mata saudara sendiri yang memandang keajaiban Tuhan? Mau enggak? Bukan hanya dengar kata orang, mau enggak? Kenapa? Kan ini kan ada historinya. Kenapa Ayub baru dia bisa memandang Tuhan di Ayub pasal 42? Karena dia sudah mengalami ujian. Jadi saat kita menghadapi ujian, di saat itulah baru kita benar-benar bisa memandang kepada Tuhan. Saat kita menghadapi penindasan, di saat itulah baru kita bisa melihat karya Tuhan. Kalau belum kita mengalami penindasan oleh apapun, kita belum bisa mengalami kuasa Tuhan. Tapi ditekan kita, ditindas kita, diuji kita, disitulah baru kita bisa memandang. Ujian Ayub bukan ujian sembarangan. Anaknya semua meninggal, istrinya mengatakan, kutukilah Tuhanmu, tinggalkanlah dia. Istrinya pun meninggalkan dia. Istrinya loh ini, bukan pacarnya. Ya, jangan kau katakan pacarku Pak begini-begini. Memang bagus itu, supaya engkau melihat Tuhan ganti yang lebih indah. Amin. 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 Tuhan ganti. Ya walau nggak apa-apa. Ditindas kita ini, ditindas dalam pekerjaan. Supaya apa? Supaya dalam penindasan kita bisa memandang kepada Tuhan. Ya, ya Hakim-Hakim pasal 3 ya. Nanti saya akan cari apa? Saya teringat ayat ini. Hakim-Hakim pasal 3. Ya, supaya saya ajak saudara membaca ini. Ya, baca ayat yang pertama. Baca kitab saya, bangsa-bangsa asli dibiarkan tinggal di Kanaan. Saya mau ceritakan. Ya, Hakim-Hakim pasal 3. Jadi siapapun orang memang harus mengalami penindasan. Saudara tahu? Ya saya. Bangsa Israel keluar tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, dibawa ke pimpinan Musa. Tuhan berkata kepada Musa, bawa bangsaku itu keluar dari tanah Mesir. Karena di Mesir mereka diperbudak, melewati 40 tahun padang gurun yang sebenarnya hanya bisa ya dijalani hanya beberapa hari, tapi Tuhan bawa mereka berkeliling 40 tahun supaya mereka pergi ke tanah Kanaan. Saudara tahu arti tanah Kanaan? Saudara tahu arti tanah Kanaan? Tanah Kanaan itu adalah negeri yang berlimpah susu dan madu. Negeri yang berkecukupan. Semuanya serba ada. Serba kemewahan. Tapi untuk mereka masuk ke sana, Tuhan membawa mereka lewat suatu proses penderitaan. Banyak musuh-musuh yang mereka hadapi di tanah padang gurun. Tapi begitu sampai di tanah Kanaan, Tuhan juga masih membiarkan mereka mengalami banyak tantangan. Dalam kelimpahan, semuanya serba ada, semuanya serba cukup. Jadi saudara belajar dari sini, jangan pikir orang-orang kaya itu gak ada masalahnya. Masalah mereka itu pun banyak. Tuhan izinkan mereka, yang punya pernah ayat mencatat, di tanah Kanaan pun bangsa Israel menghadapi musuh. Tapi ada tujuan Tuhan untuk itu semua. Kalau Tuhan izinkan kita dalam ujian, dalam penderitaan, dalam penindasan, ada tujuan Tuhan. Lihat Hakim-Hakim pasal 3 ayat pertama. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka. Iya. Terus. Yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Ya, bayangkan di Kanaan pun yang bersudah ada semuanya serba cukup, Tuhan izinkan musuh itu tinggal untuk menindas bangsa Israel. Ya, kalau sekarang orang-orang kaya yang kita lihat tidak ada kekurangan, kalau kita perhatikan, enak deh ya, mungkin gak lagi masalahnya itu ya, semuanya serba ada, belum tentu. Jangan-jangan lebih banyak masalah. Jangan-jangan kalau dia sakit flu sudah pergi dia ke Singapura karena takut dia mati. Kalau kita 40 derajat pun panas kita nggak berobat kita kan? Ya, kita biarkan aja, biarlah situ minum bodre aja udah. Tapi kok mereka itu, ya, stres dia. Ya, hanya flu sedikit. Ya, itulah, ya kan? Ya. Itu ayat 2 baca ya.
Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Terus. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Banyak Kanaan. musuh-musuh mereka. Ayat 4 baca. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Iya. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feres, orang Hewi, dan orang Yebus. Iya. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu. Ayat 4 saya baca ulang. Ya, jadi tujuan Tuhan mengizinkan penindasan itu ayat 4. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan. Jadi apa tujuan Tuhan memberikan ujian itu? Yang pertama, Tuhan izinkan ujian itu supaya hati kita itu semakin mencintai Tuhan. Kan ini Israel. Jangan kita sudah dalam penindasan tapi kita jauh dari Tuhan. Ya. Tetapi dalam penindasan, kalau saudara ada pergumulan, ada penindasan, disitulah buktikan, tunjukkan cintamu kepada Tuhan semakin kuat. Amin. Semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ya, walaupun dalam penindasan. Kan sama kayak orang pacaran kan gitu kan. Kalau semakin ada tekanan semakin nikmat. Kan berbeda kalau zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman dulu sistem pernikahan semuanya dimulai dari nol, Pertamina. Ya, semua dimulai dari nol, ya, untuk makan, untuk tidur. Kalau sekarang enggak. Kalau coba cowok mendekati cewek, bukan sistem Pertamina lagi kan? Ya kan? Jalan tol, pastikan saldo Anda cukup. Ya kan? Ya. Tapi kalau penindasan, makanya lebih nikmat, lebih kuat cinta orang zaman dulu pada zaman sekarang. Karena zaman dulu semua dari penindasan, dimulai dari nol. Kalau sekarang mana berani gitu? Ya pastikan, ini kan apa jalan tol itu, pastikan saldo Anda kalau ndak bisa cukup, ndak terbuka palangnya itu. Ya kan? Tapi kalau Tuhan izinkan penindasan itu baik bagi kita, amin. Supaya dalam penindasan kita semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi, semakin mencintai Tuhan. Jangan kita sudah ditindas kita lari. Ayo, ayat terakhir ya saya baca ya. Ya Mazmur ya saya cari. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita baca ini ya. Ya. Saudara baca loh ini, ya, ayo bangkit berdiri semuanya. Ya, ayo kita baca. 3, 2, 1, ya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Saudara yang bilang itu loh. Kalau diuji Tuhan dalam penindasan tekanan, katakan Tuhan itu baik, amin. Amin. Jangan bersungut-sungut. Bisa saja si Wita yang dipakai Tuhan untuk menindas si Karudin. Tapi katakan Tuhan itu baik bagi Karudin, amin. Ya, mungkin kita ditindas lewat apapun baik bagiku. Mungkin kita diuji baik lewat apapun. Ya, terus lanjut. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Amin. Supaya kita bisa belajar bahwa Tuhan itu sudah menetapkan kita supaya kita belajar lewat ujian firman Tuhan itu ajaib bagi kita. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepujian ini. Kita bangkit berdiri semua. Ale bangsaku na hinahulungan Pati dan amir bege mahamu Bisude nama sa